Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Pemikiran Ekonomi Kaum Guna Batas. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Teori-teori yang dikembangkan oleh Marx dan Engels mendapat banyak tanggapan dari para ekonom pada waktu itu, baik dari kaum sosialis sendiri maupun dari kaum liberal kapitalis. Pemikir-pemikir ekonomi dari kaum liberal ini kemudian dimasukkan ke dalam suatu kelompok pemikir ekonomi tersendiri yang disebut mazhab neoklasik. Karena analisis yang dibuat oleh Marx untuk meramal keruntuhan kaum kapitalis bertitik tolak dari nilai kerja dan tingkat upah, maka para pakar neoklasik mempelajari kembali secara mendalam. Oleh Stanley Jevons, Leon Walras, Karl Menger, dan Alfred Marshall, teori tersebut kembali dikaji. Kemudian mereka mendapat kesimpulan yang sama bahwa teori surplus value Marx tidak mampu menjelaskan secara tepat tentang nilai komoditas atau modal. Dari kesimpulan ini, mereka telah menghancurkan seluruh bangunan teori sosialis yang dikembangkan oleh Marx dan Engels dan menyelamatkan sistem kapitalis dari kemungkinan krisis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai pemateri kedua akan membawakan materi tentang pemikiran ekonomi mazhab Austria. Jadi mazhab Austria itu adalah mazhab ekonomi yang didasarkan pada konsep individualisme metodologis. Artinya fenomena sosial tercipta berkat motivasi dan tindakan seorang. Jadi mazhab ini muncul sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Wina melalui karya-karya. Jadi teori mazhab Austria ini, teori baru ini menempatkan konsumen sebagai objek penilaian terakhir di pusat ekonomi. Jadi nilai suatu barang harus dijelaskan bahwa suatu barang memiliki kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan kata lain, suatu barang memiliki nilai karena barang itu memberikan nilai guna bagi subjek penilai. Jadi, nilai guna bagi seorang dengan seorang yang lain itu berbeda. Misalkan, saya akan mengambil salah satu contoh di sini. Jadi, lukisan tuh untuk orang yang tidak menyukai seni itu pasti dinilai tidak berharga. Namun sebaliknya, jika seorang menyukai seni atau pencinta seni, dia akan membeli lukisan tersebut meskipun dengan harga yang mahal. Jadi, menurut mazhab Austria ini, suatu barang harus diterangkan bahwa seberapa jauh barang bersangkutan memiliki kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, dalam menilai barang maka harus diperhatikan tidak hanya kegunaannya, tapi juga dipertimbangkan tentang kelangkaannya. Jadi tokoh utama mazhab Austria ini terdiri atas tiga tokoh. Yang pertama Karl Menger, yang kedua Friedrich von Wieser, dan yang ketiga Eugen von Bohm-Bauer dengan masing-masing pemikiran. Jadi yang pertama pemikirannya Karl Menger. Jadi seperti Gosen mengembangkan teori marginal utility yang membawa pengaruh besar terhadap dalam perkembangan teori ekonomi. Jadi maksudnya di sini Menger berusaha menjawab tentang bagaimana konsumen dalam harga tertentu daripada barang-barang tertentu akan membagi pendapatannya atas berbagai kategori kebutuhan. Jadi contohnya, seorang konsumen dari penghasilannya akan meningkatkan 4 satuan guna untuk kebutuhan makanannya, 3 satuan guna untuk pembuatan, 2 satuan guna untuk pakaian, dan 1 satuan guna untuk sepatu. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu Friedrich von Wieser dengan pemikiran mengembangkan lebih lanjut teori utilitas marginal dengan menambahkan formulasi biaya-biaya oportunitas atau opportunity cost. Selanjutnya, tokoh yang ketiga yaitu Eugen von Bohm-Bauer dengan pemikiran pengembangan teori tentang modal atau theory of capital dan teori tentang tingkat suku bunga. Jadi von Bauer menunjukkan persaingan pada kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, baik
Saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri ketiga untuk membawakan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi tentang tokoh lain masa Austria. Yang pertama, Knut Wicksell pada tahun 1851 sampai 1926. Pemikiran mengasimilasikan analisis keseimbang umum walras dengan teori kapital dan suku bunga Bauer menjadi teori distribusi yang didasarkan pada analisis marginal. Versi baru dikembangkan oleh Jevons, Walras, dan Menger. Berpengaruh terhadap perkembangan teori nometer. Yang pertama, melihat hubungan langsung antara tingkat suku bunga dengan harga-harga. Tokoh yang kedua, Ludwig Adler von Mises pada tahun 1881 sampai 1973. Pemikirannya, sistem harga merupakan basis paling efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Mises mengaplikasikan teori kepuasan marginal untuk mengembangkan teori baru tentang uang dan memaparkan kepuasan atau utility dapat diukur secara ordinal tetapi tidak secara kardinal. Yang ketiga, Friedrich August von Hayek. Pemikirannya berjasa dalam mengembangkan teori siklus perdagangan atau theory of trade cycle dari von Mises yang diintegrasikannya dengan teori kapital Bauer. Terima kasih. Saya Dori Yunito Ematan dengan NIM 2110010030. Saya akan membawa materi tentang pemikiran ekonomi mazhab Cambridge. Tokoh paling utama adalah Alfred Marshall. Awal pemikiran Alfred Marshall yaitu dari dua pertentangan antara konsep harga oleh klasik atau sisi penawaran dengan konsep harga dari pakar-pakar neoklasik yaitu Jevons, Menger, dan Walras atau sisi permintaan, yang kemudian digabung menjadi suatu konsep di mana harga terbentuk sebagai integrasi dua ketentuan di pasar yaitu penawaran dari pihak produsen dan permintaan dari pihak konsumen. Pertemuan antara permintaan dan penawaran menentukan harga yang terbentuk di pasar. Kalau harga terbentuk di pasar lebih besar dari biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang, berarti perusahaan dalam jangka pendek memperoleh keuntungan. Tetapi dalam jangka panjang, keadaan akan kembali normal sebab keuntungan yang dinikmati perusahaan akan menarik perusahaan lain untuk masuk ke pasar. Sehingga semakin banyak perusahaan yang masuk pasar, maka semakin banyak pula produksi atau penawaran. Kelebihan penawaran akan memaksa harga turun dan keadaan kembali ke kondisi semula. Konsep yang berbeda dengan klasik yang lain yaitu dalam pendekatan penelitian. Klasik menggunakan metode induktif, sedangkan Marshall mengkombinasikan metode induktif dan metode deduktif. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan materi tentang tokoh lain mazhab Cambridge. Di sini tokoh lain pada masa Cambridge yaitu Arthur Cecil Pigou. Pemikirannya adalah mengemukakan konsep real balance effect atau efek Pigou atau dampak Pigou, yaitu suatu stimulasi kesempatan kerja yang disebabkan oleh meningkatnya nilai real dari kekayaan liquid sebagai konsekuensi turunnya harga-harga. Sewaktu nilai kekayaan real naik, maka konsumsi akan naik yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan terbentuknya kesepakatan kerja baru. Di situ Pigou bersama Keynes dan John Robinson memperbaiki konsep Marshall dalam
permintaan, yaitu dengan memasukkan faktor lain selain pendapatan, yaitu harga barang tersebut, harga barang lain, selera, ekspektasi, harga barang, dan pendapatan besarnya pasar. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi tentang pemikiran ekonomi masa Pliocene. Tokoh utama pada pemikiran ekonomi masa Pliocene adalah Leon Walras pada tahun 1837 sampai 1910. Pemikirannya memberikan pemaparan yang lebih jelas mengenai ketergantungan bagian-bagian ekonomi melalui modern keseimbangan umumnya atau general equilibrium model. Dengan jelas diuraikan bahwa perubahan satu faktor akan membawa perubahan pada variabel lain dalam sistem ekonomi secara menyeluruh segi positif. Selain memberikan gambaran yang jelas tentang teori keseimbangan umum, juga analisisnya lebih tajam karena digambarkan secara sistematis dalam bentuk matematis. Tokoh lain dalam pemikiran ekonomi masa Pliocene adalah Wilfredo Pareto. Pemikirannya meneruskan aliran matematisnya Walras dan membantu Walras dalam menjelaskan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi agar sumber daya dapat dilokasikan sehingga memberikan hasil yang optimum dalam suatu model keseimbangan. Pengalokasian sejumlah sumber disebut efisien jika melalui suatu relokasi tidak akan seorang individu pun dapat memperoleh kesejahteraan antara mengurangi kesejahteraan orang atau individu lainnya. Hukum Pareto, suatu pengalokasian sumber-sumber disebut efisien bila keadaan atau kondisi yang dicapai secara jelas dan pasti tidak bisa dibuat menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya sebagai moderator meminta maaf. Sekian dan terima kasih.